Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai bentuk rumusan hipotesis. Adapun anggota dari kelompok 5 ada 3, yaitu yang pertama saya, Nita Dwi Astuti, dengan NIM 2002 1040 2063. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Salehah dengan NIM 2002 10 40 20 76 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nasuhah dengan NIM 221 04 02 134. Selamat menyaksikan. Hipotesis atau hipotesa. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Istilah hipotesis diambil dari bahasa Yunani yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesis yang berarti pendirian, pendapat atau kepastian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk dapat memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, kita perlu mengetahui apa saja bentuk hipotesis yang dapat digunakan untuk memastikan kebenaran dari hipotesis tersebut. Yang pertama, ada bentuk rumusan hipotesis. Menurut tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yang kedua, hipotesis komparatif, dan yang ketiga, hipotesis asosiatif atau hubungan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Contoh yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Maka dari pertanyaan tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Maka rumusan hipotesisnya produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Maka rumusan hipotesisnya daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Maka rumusan hipotesisnya gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau HO ditolak, pasti HA diterima. Hipotesis statistik dinyatakan melalui simbol-simbol. Hipotesis statistik dirumuskan dengan simbol-simbol statistik dan antara hipotesis nol atau HO dan alternatif atau HA selalu berpasangan. Dan dengan dipasangkan itu, maka dapat dibuat keputusan yang tegas mana yang diterima dan mana yang ditolak. Baik, selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Apa sih hipotesis komparatif itu? Ya, jadi hipotesis komparatif merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk hipotesis. Dalam hal komparasi ini, terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, komparasi berpasangan atau relate,
dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel atau K sampel. Yang kedua, komparasi independen dalam 2 sampel atau lebih dari 2 sampel atau K sampel. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi variabelnya satu, digunakan pada subjek atau populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut adalah pengertian hipotesis asosiatif menurut para ahli. Menurut Gulo tahun 2000, hipotesis asosiatif biasanya berada pada variabel yang memiliki kesamaan jenis data, berupa data ordinal, interval, ataupun rasio. Perlu ditekankan bahwa hubungan asosiatif hanya menekankan bahwa kedua variabel sama-sama berubah. Yang kedua, menurut Zulfikar tahun 2014, membagi hipotesis asosiatif menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah hipotesis hubungan simetris, yaitu hubungan yang lebih menekankan hubungan kebersamaan antara variabel, bukan hubungan sebab akibat. Contohnya, antara hubungan penghasilan orang tua dengan pengeluaran dan fasilitas yang digunakan. Yang kedua adalah hipotesis hubungan sebab akibat. Hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi, dengan kata lain mempengaruhi secara sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Contohnya adalah pasang surut air laut berpengaruh positif terhadap arus laut. Yang ketiga adalah hipotesis interaktif. Jenis hipotesis asosiatif ini merupakan hubungan antara dua variabel yang saling mempengaruhi. Jika hipotesis adalah hubungan sebab akibat, maka hipotesis interaktif adalah hubungan timbal balik. Contohnya, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara pencemaran sungai dengan limbah masyarakat. Contoh hipotesis deskriptif. Seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan B sama dengan 600 jam. Hipotesis statistiknya adalah lampu A sama dengan HO atau hipotesis nolnya emunya sama dengan 450 jam. Dan HA atau hipotesis alternatifnya emunya tidak sama dengan 450 jam. Sedangkan lampu B, hipotesis 0, emunya sama dengan 600 jam. Hipotesis alternatif, emunya tidak sama dengan 600 jam. Jadi, harga mu dapat diganti dengan nilai rata-rata sampel, simpangan buku, dan varian. Hipotesis pertama dan kedua diuji dengan uji satu pihak atau one tile, dan ketiga dengan dua pihak atau two tile. Selanjutnya adalah contoh hipotesis komparatif. Contoh rumusan makalah komparatif dan hipotesisnya. Nomor 1. Apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Maka diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu A dan lampu merek B. Yang kedua, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Nomor 3, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek B. Maka jika ditulis, hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. H0 banding mu1 sama dengan mu2.
HA banding mu1 tidak sama dengan mu2. Hal itu merupakan rumusan uji hipotesis dua pihak. Lalu yang kedua, HA0 banding mu1 lebih besar sama dengan mu2. HA banding mu1 lebih kecil mu2. Hal ini diperoleh dari rumusan uji hipotesis uji satu pihak. Dan yang ketiga, yaitu H0 banding mu1 lebih kecil atau sama dengan mu2. Dan yang kedua, yaitu HA banding mu1 lebih besar dari mu2. Hal ini merupakan rumusan uji hipotesis satu pihak. Contoh hipotesis asosiatif. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Hipotesis statistiknya adalah HO dibagi P sama dengan 0 dan HA dibagi P tidak sama dengan 0. P di sini adalah simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan. Dapat dibaca hipotesis 0 yang menunjukkan tidak adanya hubungan. Buka kurung 0 sama dengan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja dalam populasi. Hipotesis alternatifnya menunjukkan ada hubungan. Buka kurung tidak sama dengan 0. Mungkin lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Hipotesis deskriptif atau satu sampel, uji dua pihak atau two-tailed test. Uji pihak digunakan bila hipotesis 0 atau HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi tidak sama dengan. Contoh rumusan hipotesis. Hipotesis 0. Contohnya, daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari 8 jam. Hipotesis alternatif, daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari tidak sama dengan 8 jam. Nah, dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan bahwa bila harga T hitung berada pada daerah penerimaan HO atau terletak di harga tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel, maka HO diterima. Harga T hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat min atau plusnya. Contoh uji dua pihak. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayan toko yang dimintai keterangan masing-masing memberikan data sebagai berikut. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 5, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 3. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka N-nya sama dengan 31 dan mu-nya sama dengan 4 jam per hari. Harga S dan S dihitung. Nah, menghitungnya seperti pada gambar di situ. Nah, jadi setelah dihitung, harga S atau simpangan baku sampel dihitung dengan rumus menghitung simpangan baku sampel S ditemukan sama dengan 1,81. Jadi, rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga berdasarkan sampel 31 responden adalah 4,645 jam per hari.
Selanjutnya, rata-rata sampel tersebut akan diuji apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak dengan yang dihipotesiskan, di mana dalam hipotesis daya tahan berdiri adalah 4 jam tiap hari. Untuk pengujian hipotesis ini menggunakan rumus itu seperti yang digambar. Jadi, untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T hitung tersebut dibandingkan dengan T tabel atau dibandingkan dengan T tabel. Nah, untuk melihat harga T tabel maka didasarkan pada derajat kebebasan yang besarnya adalah N-1, yaitu 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Bila taraf kesalahan atau alfa ditetapkan 5%, sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak, maka harga T tabel adalah 2,42. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis deskriptif satu sampel, uji satu pihak atau one tail test. Yang A, yaitu uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan, ini sinonim dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Hal ini menurut Sugiono tahun 2019. Lalu berikut adalah contoh rumusan hipotesis. Hipotesis 0, yaitu daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam atau lebih besar atau sama dengan 400 jam. Dan hipotesis alternatif, yaitu daya tahan lampu merek A lebih kecil dari 400 jam. Atau dapat ditulis singkat dengan H0 banding mu0 lebih besar 400 jam dan HA banding mu0 kurang dari 400 jam. Uji pihak kiri dapat digambarkan seperti gambar yang ada pada PPT. Selanjutnya yaitu contoh uji pihak kiri. Suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian. Apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak? Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu pijar merek laser tersebut cepat putus. Maka untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu sebagai berikut. Di situ di PPT tertera yaitu datanya ada 450, 390, 400 hingga yang terakhir yaitu 400. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka perlu dirumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis statistiknya yaitu sebagai berikut. H0 banding 400 jam, H0 banding mu0 yaitu lebih besar atau sama dengan 400 jam, dan HA banding mu0 kurang dari 400 jam. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa kita harus memasukkan rumus untuk menghitung besar T. Hitung sama dengan uji dua pihak, yaitu kita harus menemukan rata-rata dan simpangan bakunya terlebih dahulu. Bisa dilihat dalam PPT, yaitu rata-ratanya ditemukan 366 dan simpangan baku sampelnya yaitu 68,25. Dan T juga ditemukan yaitu negatif 2,49. Maka DK sama dengan N-1 sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. Jadi, tabel DK sama dengan 24 dan taraf kesalahan 5% untuk uji satu pihak yaitu 1,711. Uji pihak kanan.
Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi lebih besar. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Contoh rumusan hipotesis. Hipotesis 0, contohnya pedagang buah paling besar bisa menjual buah jeruk 100 kg tiap hari. Hipotesis alternatifnya, pedagang buah dapat menjual buah jeruknya lebih dari 100 kg tiap hari. Atau dapat ditulis singkat dengan HO dibagi P kurang dari 100 kg per hari, atau HA dibagi P lebih dari 100 kg per hari. Uji pihak kanan dapat digambarkan seperti gambar yang ada di PPT. Contoh pihak kanan, karena terlihat ada kelesuan dalam perdagangan jeruk, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilogram jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas terdapat pedagang jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Hipotesis statistiknya untuk uji pihak kanan dapat dirumuskan sebagai berikut. HO dibagi P lebih dari 100 kg tiap hari, atau HA dibagi P kurang dari 100 kg per hari. Data tersebut diperoleh rata-rata jeruk yang dapat dijual setiap hari. X sama dengan 86,65 dan simpang baku S sama dengan 15,83. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.